Ya, oke. Halo. Assalamualaikum teman-teman semua. Berjumpa kembali kepada saya di channel Kojolo TV. Langsung saja. Yang pertama itu jenis tanaman hias ya. Ada Calathea lutea atau Calathea pisang. Nah, bentuknya seperti pisang, teman-teman. Seperti pohon pisang, ya. Ini banyak gunakan dalam desain. Mungkin di rumah teman-teman itu juga mungkin udah ada ya. Calathea lutea merupakan sekelompok tumbuhan berbunga dalam famili Maranthaceae yang membentuk genus Calathea sebanyak 200 spesies. Sekarang dipindahkan ke dalam genus Cupertilla genus berisi sekitar 60 spesies tumbuhan yang berasal dari Amerika tropis. Nah, banyak jenisnya ya Calathea ini, tapi yang kita tuju ini sekarang yang kita bahas adalah Calathea lutea ya. Jadi banyak jenisnya. Kita lihat dari penerapan Calathea lutea di halaman rumah. Bahkan ada yang dihiasi lampu gitu ya, Calathea lutea ini. Nah, nah, cantik ya, keren ya. Oh, ada yang dikhususkan lagi nih. Kemudian tanaman ini juga banyak kita temukan di kafe-kafe ya. Sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau secara kelebihannya, Calathea lutea ini ya bentuknya seperti menyerupai daun pisang ya. Jadi yang ditonjolkan itu bentuk daunnya gitu ya. Daunnya seperti daun pisang mini. Nah, ini saya searching di Instagram ya. Banyak kita jumpain. Ini cukup populer di tahun 2023 ya. Jadi salah satu kelebihannya tanaman ini seperti lukisan. Cara simpel membuat gambar pohon representasikan oleh tanaman Calathea lutea ini. Kemudian salah satu kelebihannya juga tanaman ini bisa ditanam untuk kita yang mempunyai ruangan minim ya. Kemudian perawatannya juga mudah. Mempunyai nilai estetika, dia artistik lah. Nah, kemudian kekurangannya apa? Satu diantaranya adalah kekurangannya ya tanaman ini ketika tidak dirawat maka dia terkesan semak. Nah, ini butuh perawatan juga. Kalau dia rimbun, dia jelek. Jadi kita rawat dia jarang-jarang gitu. Jangan sampai dia berbunga. Kalau udah berbunga dia jelek. Bunganya kurang cantik ya, bunganya jelek. Jadi kalau dia udah berbunga, terkesan seperti tanaman liar. Kita biarkan dia, jika kita jaga dia tidak usah terlalu rimbun. Itu aja sih kekurangannya. Oke, kemudian tanaman hias yang pertama tadi adalah Calathea lutea, kemudian yang kedua adalah tanaman hias namanya adalah Monstera atau janda bolong ya, mirip-mirip janda bolong lah kalau orang bilang. Cuman yang populer ini dia bukan yang seperti ini ya, bukan yang dia satu daun itu bolong-bolong, tapi yang populer itu adalah seperti ini, Monstera ya. Dia yang daunnya seperti pecah-pecah gitu ya. Itu yang populer untuk jenisnya ya. Jadi teman-teman jangan salah pilih, jangan bilang janda bolong ya. Kalau janda bolong belum tentu tanaman Monstera ini ya. Monstera adalah jenius dari 59 spesies tanaman berbunga dalam keluarga arum Araceae asli daerah tropis Amerika. Nama latinnya apa ini? Nama ilmiah Monstera, keluarga dari Araceae, Tracheophyta, ordo Alismatales. Yang merupakan jenis tanaman hias tropis yang sering digunakan sebagai hiasan interior rumah bergaya Skandinavian ya atau minimalis. Keunikan tanaman ini adalah memiliki daun mengkilap lebar, berwarna hijau pekat, berpola seperti bentuk hati. Sekarang kita cek penerapan tanaman hias Monstera dalam desain rumah. Nah, tanaman Monstera ini banyak dijumpai untuk tanaman-tanaman interior. Jadi mungkin ini ada beberapa hari aja ya. Ketika dia sudah layu pasti ini dikeluarin. Karena dia bisa ditanam di dalam pot. Berbeda dengan Calathea lutea tadi, dia nggak support untuk tanaman di indoor. Nah, nih keren ya. Dia
tidak memiliki tulang yang batang yang kuat ya. Jadi dia ini seperti setengah rambatan juga, pohon rambatan. Nah, dia membutuhkan itu tadi inangnya dia kalau dibilang. Makanya kayak sejenis tanaman parasit monstera ini. Sekarang kita cari kekurangannya ya. Kalau kelebihan sih saya rasa nggak perlu cari ya kan, karena tergantung hobi kita aja sih. Selain kelebihan, terdapat kekurangan menanam monstera ini. Salah satunya tanaman tumbuh lebih lambat. Bagaimanapun tanah lebih mengandung banyak nutrisi daripada air, oleh karena itu terdapat kekurangan menanam monstera di air. Kemudian juga salah satunya monstera ini tidak boleh terkena matahari langsung. Kenapa? Karena masalahnya timbul karena tanaman terpapar terlalu banyaknya matahari langsung, meskipun berukuran besar daunnya tetap mudah terbakar oleh sinar matahari. Jadi memang tanaman ini kayak sejenis tanaman apa ya, rambatan ya, atau bisa kita lihat juga sering tanaman hutan nih, sering dia di bawah pohon ya tumbuhnya. Jadi kelemahannya mungkin itu aja. Kalau teman-teman beli tanaman ini dari kecil, dia mungkin agak lambat ya, pertumbuhannya agak lambat. Jadi mungkin untuk menunggu hasil yang maksimal butuh waktu yang sedikit lama. Dia bisa juga di air ya. Mungkin kita pernah lihat film-film seperti film Jumanji itu ya, Jumanji, ataupun yang film petualangan di hutan, pasti kita sering jumpain nih pohon-pohon seperti ini. Jadi ini pohon kalau kita bilang ini seperti pohon hutan. Dia sekeluarga juga dengan benalu dia nih. Tapi di tahun 2023 atau sampai sekarang pun masih cukup populer ya. Baik, kemudian yang ketiga ini sudah populer duluan. Yang pertama kali populer sih sebelum muncul Calathealutea ataupun monstera. Ini jenis tanaman rambatan. Namanya adalah Liguaneu. Kita sering jumpain ini di pagar-pagar rumah orang ya. Dia menjulur ke bawah batangnya dan daunnya di sepanjang batang itu. Sebutan tanaman Liguaneu diambil dari nama mantan Perdana Menteri Singapura. Populer digunakan untuk tanaman vertikal. Masalah tanaman Liguaneu memang memanfaatkan tempat-tempat vertikal seperti dinding agar ia dapat menjulurkan batang-batang dan daun yang ringan. Batangnya bisa menjalar sepanjang 0,5 sampai 3 meter. Bisa dibilang seperti untuk teduhan bisa juga. Dia seperti fungsinya juga bisa sebagai rumbai-rumbai kalau kita bilang, rumbai-rumbai untuk mencegah masuknya sinar matahari langsung. Dia tumbuh sepanjang tahun. Nah, ini bunganya dia warna putih ya, dilansir dari dekor rumah. Lebihnya sih tanaman Liguaneu ini sebagai pelindung, sun shading. Sun shadingnya metode vertical garden. Jadi tanaman Liguaneu ini sering digunakan. Mungkin tanaman ini juga sudah ada di rumah teman-teman masing-masing, atau salah satu jenis tanaman favorit nih buat teman-teman. 3 jenis tanaman hias ya, dia bukan jenis tanaman pohon gitu, yang populer pada tahun 2023. Kita nggak tahu apakah tahun 2024 ini tanaman itu masih tetap populer atau ada jenis tanaman baru yang diangkat para desainer arsitek. Mungkin juga ada rekomendasi tanaman-tanaman lain yang belum masuk dalam video ini. Teman-teman boleh kasih supportnya di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Pantau terus channel ini tentang konten-konten menarik lainnya. Terima kasih.